Bone, Sulawesi Selatan akan demo besar-besaran di kantor Bupati Bone hari ini. Unjuk rasa digelar untuk menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 menurut rencana akan berlangsung mulai pukul 1 siang nanti di depan kantor Bupati Bone. Aksi digelar oleh Aliansi Rakyat Bone Bersatu yang merupakan gabungan dari 18 organisasi kepemudaan di Bone. Personel gabungan dari TNI Polri, Satpol PP hingga instansi terkait diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Rahmatullah langsung dari Bone, Sulawesi Selatan. Selamat siang Rahmat, bagaimana persiapan demo tolak kenaikan pajak hari ini? Apakah massa sudah mulai berdatangan? Iya, Mbak Lintang. Dapat kami laporkan bahwa sementara ini kami berada di lokasi tempat berkumpulnya massa sebelum berangkat ke lokasi demonstrasi di kantor Bupati Kabupaten Bone. Rahmat, ya diperkirakan puncaknya akan berlangsung pukul berapa dan massa ini tergabung dari mana saja? Iya, ya Mbak Lintang, diperkirakan bahwa massa akan bergerak ke kantor Bupati Kabupaten Bone melakukan aksinya itu pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kemungkinan bahwa puncak aksi demonstrasi saat ini adalah pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Rahmat, bisa diceritakan apa saja sebenarnya tuntutan dari masyarakat hingga akhirnya menggelar demo besar-besaran hari ini? Ya, seperti diketahui bahwa saat ini masyarakat Bone menuntut untuk tidak memberlakukan kembali kenaikan pajak yang rumornya adalah 300% kenaikan dengan didasari bahwa ada kenaikan target PAD yang terlalu signifikan yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone. Lantas bagaimana pemerintah setempat bereaksi begitu terhadap aksi yang akan digelar hari ini terkait dengan tuntutan masyarakat terkait dengan kenaikan pajak 300%? Pihak pemerintah sendiri saat sekarang ini belum ada konfirmasi terkait aksi hari ini, namun info yang kami dapat bahwa kemungkinan Bupati Bone akan menemui massa demo pada hari ini. Jadi kabarnya pemerintah daerah juga akan hadir begitu ya untuk menemui masyarakat. Lantas apa keresahannya sebenarnya terkait kenaikan pajak? Apakah ada keresahan lain sehingga massa akan berkumpul hari ini? Kalau sementara Mbak, keresahan dari masyarakat itu adalah semata-mata bahwa kenaikan pajak PBBP 2 ini betul-betul tidak mewakili rakyat, Mbak, dengan kenaikan sebesar 300% ini. Baik, Rahmatullah dari Bone, Sulawesi Selatan. Terima kasih informasinya terkait demo di Bone akibat kenaikan pajak PBB. Terima kasih. Dan saudara, PHK tidak sekadar membuat buruh kehilangan pekerjaan, tetapi juga merontokkan sendi-sendi perekonomian para buruh. Meski Mahkamah Konstitusi telah memutus dikeluarkannya klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana cerita dan tantangan buruh yang menjadi korban PHK? Terkait masalah THR dan pesangon di PT Sritek Sukoharjo, besar harapan saya. Kami mohon kepada pemerintah pusat juga, Pak Prabowo, Mas Gibran, semua petinggi negara, mohon perhatikan nasib kami, Pak. Saya rasa kalau untuk bekerja di pabrik lain, saya kan mengingat usia juga. Sekarang kan tahu sendiri, paling maksimal itu 35 tahun bisa masuk ke perusahaan.
akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Masih berputar juga sih, masih di wacana aja sampai dengan saat ini. Sementara kasus-kasus PHK ini kan semakin banyak. Jadi jangan negara punya kecenderungan condong kepada pebisnis dibandingkan kepada pengusaha pekerjanya. Kedua-duanya harus saling menguntungkan. Anda dapat menyaksikan liputan selengkapnya dalam program Berkas Kompas episode Nelangsa Buruh Korban PHK yang tayang pukul 11 waktu Indonesia Barat malam nanti hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Dan Kompas Siang masih akan segera kembali, saudara, dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satu penulis buku Jokowi's White Paper, Roy Suryo, menduga ada intimidasi di balik pembatalan sewa ruangan untuk peluncuran bukunya. Juru bicara UGM menyebut ada 10 alasan pembatalan sewa gedung.